Horas, 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 Bali G Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Oke, sekarang kita dihebohkan ya oleh pernyataan dari Luhut Binsar Panjaitan bahwa dari 500 triliun bansos itu ya, separuhnya ya dari tiap tahun itu, apalagi periode kedua Joko Widodo tahun 2019 sampai 2024 itu hampir mendekati 500 triliun tiap tahun, itu separuhnya katanya entah kemana ya, artinya tidak sampai ke rakyat. Pertanyaannya kemana gitu loh. Itulah makanya kita bertanya-tanya kemana. Harusnya KPK harus menjadi pintu masuk ini gitu loh. Pada saat Menteri Sosial Risma Hair ini mengatakan bahwa dia pun kaget karena yang dia pegang itu 70 atau 80 triliun saja. Kok bisa bansos itu nggak dipegang satu pintu oleh Mensos? Gitu loh. Kemana larinya itu uang-uang itu? Dibuat oleh Joko Widodo, Luhut Binsar Panjaitan, Sri Mulyani ya, di sini punggawa-punggawa pemerintahan Joko Widodo saat itu. Jadi inilah pintu masuk harusnya kepada KPK yang harus berani sebenarnya memeriksa, memanggil gitu loh. Kita memanggil Joko Widodo, Luhut Binsar Panjaitan, Sri Mulyani, ini kan uang rakyat. Janganlah kalian itu KPK, Kejaksaan Agung, ya, kalau kepolisian saya nggak minta, karena Listio Sigit Prabowo Banci itu mana mungkin diminta itu, ya, minta tolong profesional mana bisa itu, ya. Terus inilah harusnya menjadi titik masuk. Kalian harus bekerja untuk rakyat, siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat harusnya kalian panggil. Masa kita kalah sama Korea Selatan? Ya, ada berapa itu mantan presiden Korea Selatan ya ini? Ya, ada berapa itu? Mulai dari Pak Gwen Hye, terus yang lainnya juga. Ini juga Lee Myung Bak. Berani mereka tangkap, mereka pidanakan. Roh Mo Hyun ya, yang menjatuhkan diri ke jurang sebelum diadili. Roh Taiwan. Ya. Jadi berani mereka bangsa yang berani. Ya. Artinya memandang presiden itu ya seperti orang biasa, jangan dikultuskan atau ditakuti. Bagaimana ya? Ya karena ya mereka dibayar rakyat, artinya pelayan rakyat. Dan hukum itu terbukti di Korea Selatan. Ya. Benar-benar tegak tanpa memandang siapapun gitu loh. Kita bangsa yang pengecut, bangsa yang besar katanya, ya. Apalagi pidatonya Prabowo Subianto, tegakkan hukum yang tegas dan berani. Ayo KPK, ya, itu aja pegang. Apa itu? KPK dan Kejaksaan Agung. Pegang aja statementnya Prabowo Subianto itu. Panggil, periksa itu Joko Widodo, Luhut Binsar Panjaitan, Sri Mulyani. Jangan takutlah kalian. Kenapa takut? Manusia-manusia juga ini. Ya, paling 10-20 kalender lagi juga sudah check out semua. Tegakkan hukum seperti katanya equality before the law, asas persamaan di depan hukum. Buktikanlah itu gitu. Contoh lah ini ya, tadi bansos sudah 50%, entah kemana, ya, tidak sampai ke rakyat. Berarti 250 triliun itu per tahun. Dalam 5 tahun periode terakhir ada 1000 triliun berarti lenyap itu entah kemana, ya. Harusnya bisa dijejak itu uang bansos itu. Berikutnya seharusnya ada entry point kalian. Kaisang ini kok bisa dia semudah itu membuat perusahaan, itu pun perusahaannya itu selama bapaknya menjadi presiden, itu dia bisa membeli saham Persis Solo 92 miliar. Dari mana uangnya itu coba? Kan itu kan harus kalian periksa itu Kaisang itu, ya. Dari situ kalian periksa ada nggak aliran dana uang-uang nggak benar itu, apakah dari keuntungan murni dari perusahaannya atau setoran-setoran dari para menteri seperti yang dikatakan oleh Rocky Gerung ya kepada bahwa ketika Gibran datang ke rumahnya diakui menteri itu menyetor tiap Sabtu atau tiap Minggu atau pokoknya tiap minggu. Berani nggak? Itu kan uang rakyat loh, gitu loh, bukan uangnya seorang presiden. Ya. Terus setelah itu bisa juga setelah membeli Persis Solo dia juga membeli
saham Pancamitra Multiperdana, ya Frozen Food atau apa itu perusahaannya, 92,2 miliar. Bayangkan, itu aja di total sudah 92 tambah 92 sudah 184 miliar. Dari mana uangnya itu? Kan sudah pernah dilaporkan ini, ya. Nggak berani kalian. Mental dale kalian, mental kerubuk. Turun aja kalau nggak berani, biar saya yang maju ketua KPK. Gimana? Saya periksa itu semua. Kalau masalah matinya di kamar mandi pun bisa mati kita. Ya. Uang rakyat loh. Itu loh. Setelah itu, ini juga dia beli apa juga 99 miliar lagi. Bali United. Ya, jadi total ini 92 tambah 99 berapa tuh? 184 tambah 99. 280-an, 283 kan? Miliar. Dari mana lah uang semudah ini punya perusahaan, itu pun perusahaan ketika bapaknya jadi presiden, ya kan? Membuat perusahaan terus bisa membeli saham ini 92 miliar, membeli itu 92 miliar, beli itu lagi 99 miliar, dan yang lain yang mungkin belum diketahui publik. Berani gak kalian? Kalau enggak, ya bubarlah kalian. KPK sama Kejaksaan Agung, bubar aja kalian. Kalau cuma inilah tantangan kalian sebenarnya, menegakkan hukum benar-benar dengan prinsip equality before the law gitu loh. Baru nanti di luar negeri kita akan dikenal bukan bangsa yang pengecut. Ya, Perdana Menteri Malaysia saja bisa digeret ke pengadilan. Ya, itu tadi presiden-presiden Korsel itu ada 4 atau 5 itu digeret ke pengadilan. Meskipun satu melompat diri sebelum diadili. Ya, berarti kan mereka benar-benar menerapkan asas equality before the law gitu loh. Ya, before the law. Semua sama di depan hukum. Kalau kita enggak lah, mau meriksa Luhut, aduh takut aku meriksa Luhut bin Sarpanjaitan bin Kosaurus katanya. Takut aku. Kenapa takut? Gitu loh. Walaupun dia mantan prajurit katanya, jenderal segala macam, ya tetap juga berlaku hukum itu sama dia. Sri Mulyani juga, dan Joko Widodo, belum lagi Sugiono, 70 miliar itu dengan Istra-Yohan dari kasus korupsi BTS 4G. Ya, itu sudah dalam keputusan itu. Itu Partai Gerindra, takut juga kalian. Ya, Dito Ardio Tejo, takut juga. Terus itu Wamenhum, Edi Hiares, 8 miliar sogok, suap, izin tambang, takut juga. Terus apa yang klaim berani? Ya, hanya petentang-petenteng aja kalian, cuma kasus-kasus receh. Ya, cuma 100 juta, 1 miliar aja gitu. Tahe. Hancur mbah negara. Ada penegak hukum tapi takut menerapkan hukum kepada orang-orang tertentu. Ya bubar aja lah kalian. Nah disinilah ya Luhut geram. Rakyat RI hanya terima separuh dari bansos 500 triliun. Ya, ketawa pula dia. Ya, bantuan sosial yang selama ini dikucurkan untuk masyarakat RI dinilai belum memenuhi syarat. Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Nah ini kan sudah merupakan entry point ya. Dia mengatakan dari total bansos 500 triliun yang dikucurkan dalam 5 tahun terakhir, ya 5 tahun terakhir ya 500 triliun per tahun. Setengahnya berarti sekitar 250. Kalau 5 tahun berarti 1000 triliunan, nggak jelas kemana. Ya. Hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Pasalnya banyak masyarakat yang tidak memenuhi syarat justru mendapatkan bansos. Kenapa kau cairkan 500 triliun? Kan itu pertanyaannya. Ya. Makanya Mensos saat itu pun bingung. Ya uang yang saya kelola tidak ada 100 triliun. Cuma 70 atau 80 triliun. Kok bisa ada bansos sebegitu banyaknya? Ya pantas saja ya, banyak pintu masuk, pintu untuk menyalurkan bansos ya duit itu. Kan gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya, KPK ini ngapain aja ya begini, takut begini ya. Periksa semua, kenapa sih? Gitu. Sama-samanya manusia, anggap aja semua manusia aja semua. Ya, kebetulan mereka dulu jadi menteri, jadi presiden, jadi ini, jadi itu. Kalau enggak, ubah aja undang-undang kitab hukum pidana itu. Kalau menterinya kuat, jangan diperiksa. Kalau mantan presiden atau presiden aktif, jangan diperiksa. Kalau anak presiden, jangan diperiksa. Kalau mantu presiden, jangan diperiksa. Kalau putri presiden, jangan diperiksa.
Tahe, negara hado nate, songon negara komunis suwering, ya, songon negara komunis, ada kaum-kaum elit politburo, ya, kita itu udah seperti negara komunis ya, mencontek negara komunis, ada kaum-kaum elit bernama politburo, seperti di Cina sana ya, untouchable, jadi hukum itu, mereka di atas hukum, ini hukum untuk rakyat jelata, nah mereka di atas hukum ini gitu loh, politburo itu ya. Tahe. Nah terus juga ini ya, ada Blok Medan ya, diakui oleh terdakwa Abdul Ghani, mantan gubernur Maluku Utara. Ini kan jelas dia katakan di persidangan itu ya, Abdul Ghani Kasubah mengakui istilah Blok Medan dipakai untuk pengurusan izin tambang, tapi bukan untuk Bobi Nasution ya, menantunya Joko Widodo, melainkan untuk istrinya Kahiyang Ayu yang juga merupakan putri Presiden Joko Widodo. Ini pun nggak berani. Jaksa Agung pun nggak berani memeriksa ini. Hanya sekelas gubernur saja yang berani ditindak ya. Kalau putrinya ya nggak gitu loh. Ini kan harus diperiksa gitu loh. Periksalah PPATK keuangannya bagaimana itu aliran dananya mereka ini gitu loh. Siapa namanya Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution berani nggak? Masa sudah putrinya mantan aja nggak berani, apalagi masih aktif kan aduh parah kali. Inilah ya tambang dan segala macam lah ini ya. Terus kita lihat lagi nih, inilah ya uang yang harus ditanggung ya jatuh tempo oleh Prabowo Subianto 800,3 triliun uang utang jatuh tempo 2025 dan bunganya itu belum bunga 552,9, jadi sekitar 1.353 triliun nanti harus dibayar pada tahun 2025 karena utang gila-gilaan menggunung, tetapi bansos lancar aja dikasih 500 triliun. Lancar itulah otaknya si Luhut ini bagaimana ya, hutangnya masih, tetapi bansos aja nggak bertanggung jawab, dia kasih harus yang tepat ya, sudah hutang. Inilah dampak perbuatan kalian selama pemerintahan, harus ditanggung rakyat ini, harus efisiensi segala macam. Tadi saya nonton RDB di DPR atau segala macam itu, ada karyawan-karyawan di TVRI, RRI dan lainnya itu, jangan-jangan pemadam kebakaran juga diefisiensikan tah yang lain. Inilah akibat perbuatan kalian, banyak efisiensi ya, yang seharusnya nggak perlu ya, tetapi inilah semua kena dampak ya. Uang pemasukan cuma 3.000 triliun, 1.353 triliun harus dipakai untuk membayar pokok dan bunga utang. Ini sampai 2029 ini pesakitan ini Pak Prabowo Subianto ini sebagai presiden. Bingung dia mikirnya, kemana ini? 1.353 triliun, uang kita pun cuma 3.000 triliun, 45% udah untuk bayar bunga dan pokok utang. Ya bakal cik neuluki. Sakitlah kepalanya, mirdong lah dia, pusing. Akhirnya buka utang baru lah dia, keluarkan perpres untuk menarik utang baru 2025 775 triliun. Ya, bayar utang, gali lubang, tutup lubang, bayar utang dengan mengutang lagi. Itulah perbuatan Luhut bin Sarpanjaitan dan Joko Widodo. Udah begitu gagal pun kok dipakai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Bingung saya lihat Pak Prabowo Subianto nih ya. Harusnya kan tim ekonominya harus diganti total supaya kebijakan berubah total. Jangan orientasi utang gitu loh. Kok ini masih dipakai Sri Mulyani di situ ya, Menteri Keuangan, terus dipakai lagi Luhut bin Sarpanjaitan, penegak hukumnya pun masih dipakai. Listio Sigit Prabowo, Sanitiar Burhanuddin, Kejaksaan Agung. Ngapain? Ya beranilah seperti tekad Anda. Siapa yang dablek, bla bla bla, saya sikat. Ya kan? Kalau omongan orasi sih tingginya minta ampun. Implementasi sampai detik ini belum ada ya. Ya, reshuffle pun katanya cuma omong-omong. Nah inilah ya, 45% uangnya rakyat harusnya. Bayangkan 1.353 triliun itu harusnya bisa dipakai mungkin untuk membuat dikasih riset gitu ya, riset untuk
apa namanya, menghasilkan teknologi-teknologi terapan di sana, di lembaga-lembaga riset, bisa untuk membangun sekolah, bisa membangun jalan baru, ya, bisa macam-macam bisa dibuat dengan 1.353 triliun itu. Tapi apa? Ya lari, duit itu entah kemana lah, ya investornya katanya rupiah, ya kita anggap aja lah itu benar ya. Tetapi buktinya ya uang tetap nggak ada kan untuk APBN. Utang baru lagi, terbitkan lagi ya, surat utang negara, ya. Pokoknya solusinya apa ini, Menteri Keuangan ini, Keutangan ini ya, Sri Mulyani ya, nanti kan gampang, kita terbitkan aja surat utang negara, nanti kan enak itu dalam rupiah gitu loh ya, terbitkan lagi utang lagi terus sun tiap tahun sun. Kalau gitu nenek di pasar Bali gitu bisanya ya jadi Menteri Keuangan. Ya, tinggal terbitkan surat utang negara, tahun depan surat utang negara lagi, tahun depan surat utang negara. Songoni, malu dong songoni, jolma. Pintar nggak orang seperti itu ya? Solusinya hanya buka utang baru. Lulusan SD pun bisa saya kira itu, kalau cuma itu. Aduh, gimana lah ini, padahal ya program Asta Cipta atau Asta apa ya, programnya Prabowo Subianto ini memberantas kemiskinan ya. Gini aja Pak, kalau saya ya, ide saya sebaiknya Bapak lepaskan aja 500.000 tanah Bapak itu untuk rakyat, pasti Bapak dipuja-puji oleh rakyat gitu. 500.000 hektar itu punya Bapak, itu bagi-bagi, sisanya ke rakyat, sisanya jadi hutan lindung. Nah, disitulah Bapak menjadi pahlawan rakyat, dan tarik itu semua lahan-lahan rakyat itu yang dikuasai Erick Thohir dan keluarganya itu 480.000 hektar ya, hampir seluas Pulau Bali juga ya, yang tambang-tambang itu jadikan hutan, kan rusak itu lahan. Terus Eka Cipta Wijaya ya, Sinarmas Group yang 3 juta hektar ya, hampir 6 kali lebih ya, hampir 6 kali Pulau Bali, 563.000 hektar ya, dia kuasai 3 juta hektar kan. Itu kan salah satu solusi memberantas korupsi, memberantas kemiskinan Pak, membagi lahan untuk rakyat, kasih 2 hektar per kakak, dia tanam jagung, tanam ubi, jadi nggak perlu Bapak merusak hutan lagi di Papua 2 juta hektar target ya. Ya, food estate itu ya berbasis rakyat itu, bukan proyek pemerintah gitu loh Pak, untuk memberantas kemiskinan dan sekaligus menyelesaikan food estate gitu Pak. Janganlah dilanjutkan proyek-proyek mega proyek Joko Widodo yang menghasilkan mencairkan duit, tetapi food estate-nya cuma padang ilalang seperti Humbang Hasudutan di Kapuas, Kalimantan Tengah, dan lainnya. Itu kan proyek gagal, janganlah dilanjutkan lagi. Gitu Pak Prabowo Subianto, sudahlah, kita harus berhemat, dan Anda pun harus berhemat juga. Pecatinlah menteri-menteri yang nggak penting, rampingkan itu, jangan lagi banyak kabinet gemuk seperti itu. Kita sudah kondisi darurat ini, kondisi gali lubang tutup lubang. Harusnya berhemat. Jangan lagi staf khusus banyak kali untuk menteri, apalagi yang untuk komunikasi ya, untuk komunikasi aja. Memangnya nggak ada staf komunikasi di misalnya setiap kementerian itu? Kenapa harus buzzer atau lain jauh dibayar rakyat untuk komunikasi? Gitu Pak. Kan udah ada tim komunikasi di setiap kementerian, tetapi rakyat harus dibebani terus membayar staf khusus lah, apalah, wakil menteri lah, segala macam, entah apalah itu, staf menteri, staf khusus, staf apalah. Sampai bingung kita melihatnya, mau penghematan atau mau pemborosan ini. Kabinetnya sudah gemuk, setiap menteri punya staf khusus, wakil menteri juga punya, entah apalah itu, apa itu, yang ngawal-ngawal itu. Ya. Kontraproduktif ya. Melihat efisiensi Anda ini 306 triliun APBN, tetapi kabinetnya gemuk kali. Entah apa, kontraproduktif. Bingung kita melihatnya. Ya. Terus proyek-proyek yang kemarin gagal pun mau dilanjutkan, food estate itu. Kan lebih baik tadi itu yang saya bilang. Ya. Bagikan misalnya lahan Bapak itu yang 500.000 hektar itu kepada rakyat.
jadi pahlawan Bapak itu, layak pahlawan nasional, supaya diikuti oleh oligarki atau taipan-taipan yang lain. Jangan perpanjang lagi HGU mereka, selesai. Gitu, jadi milik rakyat, jadikan hutan lindung. Oke pemirsa, ya semoga ini didengar Pak Prabowo Subianto dan KPK. Ayo berani KPK, ya jangan cuma sama mantan aja takut, ya apalagi mantan menteri. Sepilih Mei kalau berani kan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.